Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Hadi Wijaya, dosen tetap pada program studi S1 Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Global Jakarta. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2025, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah digital marketing yang saya ampu. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa pada pemahaman konseptual serta keterampilan praktis dalam merancang, menjalankan, dan mengevaluasi strategi pemasaran digital yang relevan di era transformasi digital. Mata kuliah ini memiliki 4 SKS dan menggunakan pendekatan project-based learning yang menekankan pembelajaran berbasis proyek real. Mahasiswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga diminta mengembangkan kampanye digital secara langsung, berdasarkan analisis dan kebutuhan target pasar. Mata kuliah ini terdiri dari beberapa topik, diantaranya adalah dasar-dasar digital marketing, 2 pertemuan, memahami target market, 2 pertemuan, customer value journey, 2 pertemuan, funnel marketing, 1 pertemuan, dilanjutkan ujian tengah semester berbasis proyek pada pertemuan ke-8, dilanjutkan dengan praktik riset produk dan pasar 1 pertemuan, strategi pengembangan konten digital 2 pertemuan, praktik pengembangan landing page 1 pertemuan, praktik pengembangan sosial media 1 pertemuan, lalu pengembangan strategi kampanye digital Meta dan Instagram Ads 2 pertemuan, dan diakhiri dengan ujian akhir semester berbasis proyek pada pertemuan ke-16. Bobot yang kami berikan kepada mata kuliah digital marketing ini diantaranya adalah 40% ujian akhir semester, 20% ujian tengah semester, 30% tugas, dan 10% kuis. Metode pembelajaran kami laksanakan secara blended learning dengan kombinasi antara pertemuan tatap muka dan diskusi daring melalui platform kami yaitu SIAP, Smart Integrated Academic Portal Jakarta Global University, dan grup komunikasi digital lainnya seperti WhatsApp Group. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa di kelas pada sesi ketiga yang membahas tentang memahami target market dalam strategi digital marketing. Di sesi ini, mahasiswa belajar mengidentifikasi segmentasi pasar digital marketing seperti segmentasi demografis, segmentasi geografis, segmentasi perilaku, dan segmentasi psikografis. Selamat menyaksikan. Baik, rekan-rekan, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Saya pengen dengar suaranya. Kalau misalnya saya ngomong selamat pagi, berarti teman-teman harus jawab dengan pagi. Bisa? Oke. Selamat pagi. Oke, cukup sekali ya. Sapaannya itu sudah luar biasa. Tepuk tangan untuk teman-teman sekalian. Baik, rekan-rekan sekalian. Jadi di pertemuan ketiga ini ya, di topik digital marketing atau di mata kuliah digital marketing, pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memahami target market pada bidang digital marketing. Sebenarnya target market itu sudah ada ya di pelajaran marketing biasa sebenarnya. Bahkan di awal-awal pertemuan saya sering mengatakan kepada teman-teman sekalian bahwa digital marketing it's not about digital sebenarnya, atau it's not about digitalisasi, tapi digital marketing it's all about marketing itu sendiri, gitu ya. Jadi kita harus memahami marketingnya dulu nih ya, baru kita masuk nanti buat ads, kita buat konten dan lain-lain. Makanya teman-teman, ya makanya kenapa kita kuliah di sini, ya kita harus memahami terlebih dahulu apa itu marketingnya, gitu kan, seperti itu, ya. Oke, mungkin sebelum masuk ke materi, rekan-rekan, silakan untuk absen terlebih dahulu, ya. Di sini sudah saya siapkan. Silakan, silakan keluarkan HP-nya, ya, untuk bisa langsung absen di QR code kita. Saya akan coba sedikit tanya jawab dulu sama teman-teman, ya. Recall knowledge, kita mengingat dulu nih apa yang sudah kita pelajarin sebelum-sebelumnya, ya kan? Coba ada yang bisa kasih jawaban kepada saya, apa itu digital marketing? Silakan, Zikri. Digital marketing itu adalah strategi pemasaran melalui internet. 100%, tepuk tangan untuk Zikri. Simple, teman-teman ya. Intinya adalah melakukan pemasaran menggunakan iya. Emang istilahnya ada banyak, digital marketing, online marketing, internet marketing, istilahnya sama aja semuanya ya. Yang jelas adalah pemasaran digital marketing intinya adalah ya menggunakan proses digital seperti itu. Atau mungkin teman-teman bisa memberikan contoh
digital marketing sehari-hari? Entah itu di Google atau mungkin teman-teman melihat di sosial media teman-teman, itu yang seperti apa sih sebenarnya bentuk digital marketing itu? Silakan Anakta. Kalau dari yang saya tahu, seharian digital marketing yang sering saya lihat itu kayak di sosial media, Pak, kayak Instagram Ads, terus Meta Ads dan semacamnya gitu. Kalau misalnya di Instagram Ads nih, apa yang kamu lihat di situ? Apa perbedaan antara yang menggunakan paid advertising dengan yang organik? Kalau misalkan menggunakan paid advertising itu traffic atau insight itu lebih banyak, Pak. Kalau yang organik itu sebenarnya tergantung dari FYP dari orang-orang itu sih. Baik. Lalu apa perbedaan antara yang kamu lihat nih ya, di sosial media? Ini iklan berbayar nih, yang ini iklan tidak berbayar. Apa sih bedanya? Dari like, komen sama share yang lebih banyak yang berbayar. Oke, tepuk tangan untuk Anakta. Oke. Ya memang betul ya, biasanya memang kalau untuk iklan yang berbayar, ya biasanya dia sering ya atau lebih banyak engagementnya. Nah, kita ngomong gitu ya, engagementnya. Kadang kita melihat iklan yang berbayar itu like-nya jauh lebih banyak, komentarnya jauh lebih banyak, bahkan view-nya juga lebih banyak. Bahkan ada beberapa konten-konten yang sudah dikatakan tadi oleh Anakta, yang konten-konten yang FYP begitu ya, atau mungkin konten-konten yang mungkin sudah lumayan viral seperti itu. Nah, biasanya mereka di-boost dulu pakai iklan biasanya di awal-awal, tapi setelahnya kalau sudah memang dapat engagement yang cukup, ya diberhentikan iklannya. Begitu, ada yang seperti itu, ya. Dan ada pun juga beberapa cara yang lain teman-teman untuk melihat bagaimana iklan ini berbayar atau tidak. Itu dilihat dari, biasanya kalau ada yang berbayar itu ada tulisan apa? Iya, ada tulisan seperti ini. Sponsored by, nah by apa nih? Biasanya by Meta Ads kan? Atau kalau misalnya di Instagram ya by Instagram Ads begitu-begitu. Jadi ada perbedaan itu, ya. Memang harus dibuat perbedaannya sedemikian rupa supaya si user, nah kita sebagai market itu bisa mengetahui ini konten berbayar atau bukan, gitu ya. Oke, terakhir. Baik, ada yang bisa menjelaskan tentang jenis-jenis digital marketing? Tadi kita udah berbicara tentang 3. Ada own, ada paid, ada apa? Ada earn. Oke, ini minggu lalu nih kita udah bahas nih 3 ini. Coba saya pengen tahu nih, apa yang earn marketing atau earn digital marketing itu yang seperti apa? Yang didapatkan. Contohnya. Nggak apa-apa, siapapun bisa menjawab. Ada yang bisa menjawab? Lupa? Oke, yang earn itu yang didapatkan. Kita tidak bisa mendapatkan hal tersebut sebelum kita melakukan kegiatan digital marketing. Apakah teman-teman bisa mendapatkan komentar sebelum melakukan posting? Nah, itu dia. Itu adalah earn digital marketing. Jadi kita earn itu didapatkan. Kalau misalnya ada lagi yang namanya testimoni. Testimoni kalau misalnya teman-teman baru melakukan posting di awal-awal, apakah bisa mendapatkan testimoni? Iya kan, karena mungkin penjualan juga belum ada kan. Bagaimana mendapatkan testimoni begitu kan kalau misalnya belum melakukan penjualan. Ada lagi yang lain namanya apa kemarin? Ada tadi sudah disebutkan own. Yang dimiliki, own. Oke. Yang dimiliki itu apa contohnya? Toko kita. Apa tadi? Iya, nah, sekali lagi saya jelaskan teman-teman bahwa yang namanya jualan biasanya kan ada yang namanya toko, ada tempatnya lah, ada lapaknya lah, ya gitu kan. Sama ketika digital marketing pun kita juga harus mempunyai lapak, teman-teman. Jadi lapaknya seperti apa? Ya lapaknya berbentuk sosial media, akun sosial media, atau mungkin teman-teman punya bentuk iklan di e-commerce, di Shopee, itu pun juga lapak. Atau mungkin kalian pengen lebih independen lagi, ya teman-teman harus buat sebuah website. Jadi semuanya bisa melakukan transaksi di situ. Yang terakhir adalah paid. Iya betul, paid. Paid apa? Iya, yang pokoknya didapatkan secara berbayar, gitu ya. Contohnya apa tadi sudah disebutkan? Ya iklan apa contohnya? Oke, Meta Ads, Instagram Ads, Facebook Ads, gitu ya. Google Ads ya, dan ini ada banyak sekali. Nah itu yang akan kita pelajari nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Saya mau tanya teman-teman, kenapa sih kita harus memahami target market terlebih dahulu? Nggak apa-apa, ini pertanyaan memang belum kita jelaskan seperti itu, tapi saya pengen tahu dari teman-teman, kenapa kita harus menentukan target market? Kalau kita tuh kenapa harus tahu target marketnya? Karena kita biar tahu dari tentang usia berapa ke berapa, biar nanti tuh pas sama pasarnya seperti apa gitu kayak. Kalau kita nggak tahu target marketnya seperti apa, ya nggak bisa dong kita ngelakuin kayak namanya digital marketing gitu. Karena kita nggak tahu batasannya sampai mana dan siapa aja yang akan menjadi target kita untuk kedepannya untuk memasarkan si produknya gitu Pak. Baik, tepuk tangan untuk Salsabila. Jadi
memahami target market itu benar-benar sangat ya menghemat cost kita gitu ya, menghemat energi kita. Ya tadi dijelaskan sama masalah saya. Kalau misalnya kita punya produk, kita punya brand, tapi kita tidak tahu mau jual kepada siapa, nah itu sangat sulit sekali dilakukan. Ya kamu punya produk kamu berkualitas, tapi kamu nggak tahu jual ke siapa, kira-kira akan ada penjualan apa tidak? Nah itu akan sulit dilakukan. Makanya memang ya kalau untuk di digital marketing, nggak harus digital marketing deh, marketing atau jualan biasa, pedagang biasa. Kalau mereka nggak tahu mereka jual kepada siapa, itu akan sulit sekali, gitu ya. Akan sulit sekali untuk bisa melakukan penjualan atau meningkatkan penjualan, gitu ya. Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini, teman-teman. Ya, jadi ada 3 konten yang akan kita pelajari, yaitu adalah 1, mengenali dan menentukan target pasar. Yang kedua, karakteristik target pasar pada tiap platform, Instagram, TikTok, itu punya karakternya masing-masing. Lalu yang ketiga adalah membangun kerajaan bisnis di dunia digital. Nah, di sini adalah ya capaiannya, kita pengen teman-teman di sini semuanya mampu untuk memahami pembuatan perencanaan target market sebelum mengeksekusi strategi digital marketing. Jadi maksudnya apa? Ya sebelum buat konten, sebelum kamu ngiklan, ya kamu harus tahu dulu target market. Kenapa? Pertanyaannya. Nah, jawabannya adalah supaya kamu menghemat waktu sebenarnya. Ya, kamu misalnya buat poster nih, ya, buat poster, tapi poster tersebut kamu nggak tahu buatnya seperti apa. Misal nih, kamu target marketnya kamu belum jelas dari anak muda sampai anak tua. Lalu kamu ingin menggunakan model di dalam konten tersebut. Kamu bingung, ini mau menggunakan konten bapak-bapak, mau menggunakan konten anak-anak, menggunakan foto anak kuliah atau apa gitu. Ya kan bingung kan? Kalau misalnya kamu udah tulis di awal, target market saya ini, segmentasi saya begini. Nah, kamu akan lebih gampang menentukan. Oh, kita akan membuat sebuah poster, tapi posternya anak-anak kuliah nih, yang ada foto anak kuliahnya. Nah, itu karena memang target market kalian adalah anak-anak muda, gitu maksudnya, seperti itu, ya. Yang kedua adalah capaian mata kuliahnya, mahasiswa dapat menerapkan target market pada produk atau brand, ya. Lalu selanjutnya di sini kita punya output, ya, mahasiswa mampu memilih platform tentunya. Jadi kamu kalau pengen jualan di awal-awal, jangan menjual di semua platform. Memang betul ya, kita harus membuat sebuah toko dimanapun, betul. Tapi harus ada toko, ya toko tadi ya, toko digital yang kita fokuskan. Jadi teman-teman mau fokus di mana nih? Di Instagram. Nah, dihajarnya di Instagram gitu. Jadi kita membuat sebuah konten yang fokus banyak, berkualitas, berkuantitas, di mana? Di Instagram aja. Di TikTok dan di Facebook, nah itu tergantung lagi. Kalau memang target market kalian mungkin yang milenial, tapi juga mencakup Gen Z, Instagram bagus. Tapi kalau misalnya pengennya Gen Z semua, kan masuknya ke TikTok. Nah seperti itulah ya kurang lebih ya. Lalu yang output yang kedua tentunya adalah mahasiswa mengerti tentang segmentasi pasar ya. Secara basic, nah kita ngomongin secara basic ya. Secara basic sebenarnya dari 5 ini teman-teman udah bisa ya menentukan target pasar sebenarnya. Secara basic ya, secara basic. Dari usia, dari gender, dari wilayah, dari penghasilan, dari pendidikan. Sebenarnya secara basic kita bisa menentukan kriteria dari target pasar itu dari 5 poin ini. Oke? Teman-teman ya jelas ya, misalnya contoh teman-teman punya jasa misalnya. Jasanya apa nih misalnya? Jasa edukasi, jasa bimbel misalnya. Ya kan? Jasa bimbel untuk lolos apa namanya? SNPTN ya. Kalau misalnya sebutannya kalian zaman sekarang apa? SNB BT, bukan BP. Bukan SNBT ya. Oke. Kan biasanya kan ada banyak bimbel-bimbel seperti itu ya. Ada juga yang dia memang bimbel yang bimbel besar, ada bimbel yang mungkin private. Nah, kamu ingin memasarkan diri kamu sendiri sebenarnya sebagai guru les, begitu kan? Nah, kira-kira saya mau tanya nih. Kalau kamu ingin memasarkan SNBT tadi, ya kamu tempat les SNBT, kamu memasarkannya kepada siapa? Nah, berarti kamu ngiklannya kemana targetnya? Target orangnya, ya tadi ke anak-anak yang berumur. Nah, kamu harus ingat lagi, kamu bukan anak SMA lagi, ingat, ya. Berarti umur di bawah kalian berapa? 17, 16, mungkin 15, nggak apa-apa bahkan dari kelas 1 pun nggak apa-apa diiklanin, supaya mereka udah tahu persiapan gitu loh. Ya dari kelas 1 SMA mereka udah ikut les sampai ke jenjang yang lebih tinggi lagi di kelas 2, kelas 3 begitu kan. Nah, nggak apa-apa kita ngiklan. Artinya kan jelas ya. Berarti kan kamu nanti buat posternya yang sesuai dengan umur mereka, betul? Nah, saya bisa katakan tapi. Apakah kalian hanya bisa mengiklankan kepada mereka anak-anak SMA? Apalagi yang bisa kamu coba iklankan kepada?
kepada orang tua, betul ya. Jadi kita bisa membuat sebuah iklan, nanti kita bisa setting ya segala macam bentuk strategi digital marketing kita untuk orang tua, begitu loh. Nah, gimana caranya? Berarti kan nanti copywritingnya, captionnya maksudnya, begitu kan? Sampai mungkin nanti ada foto, mungkin nanti bukan lagi anak SMA fotonya, tapi anak SMA dan orang tua begini. Wah, gitu kan? Megang anaknya lagi, pakai toga misalnya kan, ayo sukseskan anak-anak kalian. Nah, gitu kan, anak-anak Anda mungkin bahasanya gitu kan. Kalau bahasa-bahasa orang tua kan pakai Anda kan, saya, Anda begitu kan. Kalau anak-anak muda pakai apa? Iya, bisa jadi aku, kamu, bro. Bahkan mungkin ya, beberapa iklan itu menggunakan lu, gua. Ya kan? Ya karena pengen lebih personalisasi kepada usia atau generasi dari target market yang ditentukan ya. Barulah kita ngomongin gender ya. Kalau gender berarti kan kalau bimbel tadi ya gender mah ya sama aja lah begitu ya. Wilayah, nah wilayah juga bisa nih. Contohnya kenapa wilayah bisa? Misal wilayah itu kadang dilihat dari ini teman-teman. Misal contoh dari wilayah mana nih yang punya penghasilannya tinggi-tinggi. Misalnya mungkin dilihat dari UMR misalnya. UMR kan beda-beda tiap kota kan. Nah mungkin kamu pas UMR-nya yang gede, mungkin kebutuhan untuk mendapatkan pendidikan tambahan itu jauh lebih besar. Karena mereka jauh lebih mampu, ya kan? Karena secara pendapatan mereka jauh lebih besar begitu kan. Jadi mungkin kemungkinan besar ya mereka ingin anak-anak mereka untuk mendapatkan pendidikan lebih. Nah ya kamu bisa menentukan lokasi berdasarkan itu juga begitu. Terus itu dari secara makro ya, secara makro kita ngomongin kota. Tapi secara mikro, bahkan kita bisa beriklan itu langsung nembak sekolahnya. Beneran? Kira-kira nih yang potensi pasar sekolah mana nih yang bakalan nyari banyak bimbel? Kira-kira di mana? Tembak di SMK ini, SMA ini, SMA itu. Ditembak di situ. Tapi nanti ada radiusnya. Itulah ya hebatnya digital marketing. Kita benar-benar bisa menargetkan itu. Makanya kan penting banget kan saya ngomong kan target market kita tentukan di awal untuk apa? Pas kita setting nanti iklannya segala macam, kita benar-benar bisa nembak begitu. Nah, gitu. Jadi efektif. Ngapain kamu ngiklan ke tempat yang tidak berminat atau tidak butuh dengan pendidikan tambahan? Ngapain? Buang duit. Nah, gitu kan. Kita kan yang namanya usaha kan sekecil-kecilnya pengeluaran, sebesar-besarnya. Nah, itu ya kan tujuan dari digital marketing adalah untuk menambahkan hal tersebut, ya kan? Penghasilan, pendidikan ya, termasuk juga ya. Tapi teman-teman, nah ini ya adalah lanjutan lagi ya, segmentasi pasar. Kalau misalnya teman-teman ingin membagi, yang membagi ada istilah-istilahnya, membagi pasar dengan segmentasi-segmentasi yang berbeda, dia ada 5. Yang pertama apa? Silakan dibaca. Yang kedua. Oke, yang ketiga. Segmentasi. Yang keempat. Yang kelima. Oke, beda-beda ya. Beda-beda. Mungkin yang teman-teman yang jarang didengar adalah yang ini. Yang nomor apa itu firmografis gitu kan? Oke, yang pertama kita coba ada yang bisa jawab nggak? Apa itu segmentasi demografis? Demografis. Ada yang bisa jawab? Segmentasi demografis? Ya silakan Kodri. Umur, terus dari perilaku, pokoknya yang mengarah ke personal itu Pak. Baik, tepuk tangan lu untuk Kodri, ya, udah berani menjawab. Jawabannya setengah betul, setengah perlu diperbaiki. Ya, yang pertama tadi kalau disebutkan apa? Usia. Usia masuk ke dalam demografis. Ya, demografis itu lebih ke arah profiling usernya. Tapi secara apa ya? Ya secara profil atau secara personalnya, begitu ya. Dari misalnya pendidikannya, dari penghasilannya itu sebenarnya demografis masuknya. Tapi tadi Kode sebutkan perilaku. Nah perilaku itu masuk ke dalam. Nah segmentasi ada dia segmentasi tersendiri karena apa? Karena segmentasi perilaku itu masih bisa di breakdown lagi. Nanti apa tuh maksudnya segmentasi perilaku gitu ya? Oke ya segmentasi demografis itu seperti itu. Jadi memang harus seperti itu Pak. Iya harus seperti itu. Kamu buka catatan kamu, ya kamu buka mungkin Canva kamu buka mungkin Microsoft Word kamu buka PowerPoint kamu tulis. Jadi kamu udah ada brandnya, udah ada produknya, sekarang kamu tulis. Misalnya contoh marketnya apa nih? Yang pertama segmentasi demografi, tulis.
Saya pengen menjual ini kepada usia dari misalnya 16 ke 21 tulis ya kan. Penghasilan orang tuanya segini, mungkin orang tua karena penghasilan 16 sampai 18 sampai 21 belum mempunyai, mungkin orang tuanya yang akan itu ya. Jadi penghasilan orang tuanya juga bisa dimasukkan seperti itu. Lalu juga masuk lagi mungkin pendidikan tadi ya kan dan lain-lain ya. Itu termasuk dari demografis. Yang kedua, segmentasi geografis. Apa itu? Lokasi wilayah ya. Segmentasi geografis. Nah, saya tulis di sini ya. Segmentasi geografis. Ada yang bisa dijabarkan? Kalau ngomongin, silakan. Oke, jadi segmentasi pasar yang membagi konsumen atau pasar berdasarkan lokasi geografis mereka, Pak. Baik, lokasi geografis. Berarti kita ngomongin lokasi ya. Oke. Lokasi. Kalau lokasi ini apa sih? Kita biasanya kalau di Indonesia itu terbagi menjadi apa aja lokasi? Oke, provinsi ya. Provinsi, lalu kota turunannya lagi. Apa lagi? Kecamatan. Oke. Apa lagi? Kelurahan. Apa lagi? Hah? Kabupaten, kota sama ya? Kabupaten, kota sama apa lagi? Emang ada Pak di bawah kelurahan? Hah? Desa, oke. Sebenarnya desa dan kelurahan sama. Kadang ada yang dia tidak punya kelurahan. Kadang ada yang langsung nembak di desa begitu ya. Kadang seperti itu. Tapi kita samakan aja lah kelurahan desa. Ada lagi nggak yang lain? RT RW, ya benar. Ya, RT RW, apalagi? Apa Pak segmentasi yang lebih kecil ya lagi Pak? RT RW, distrik, dan pokoknya bisa kecil. Tadi kan saya udah katakan kepada teman-teman bahwa kalau target market kita anak-anak sekolah, kita bisa menembak sekolahnya kan? Ya sampai ke tempat sekolahnya itu. Cuman di dalam marketingnya, di dalam meta ads-nya, di dalam iklannya begitu ya. Kita menggunakan yang namanya radius, teman-teman. Radius. Jadi misalnya nih, teman-teman nembak di misal contoh aja ya, SMA misal 99 ya. Ini contoh aja SMA 99. Nah, kamu tembak di sini SMA 99. Tapi nanti menggunakan radius. Radius itu apa? Ya jarak yang menggunakan lingkaran, radius. Jadi misalnya jaraknya radiusnya 22 km. Jadi nanti paling kecil itu bisa mungkin sampai 5 km, 7 km bisa. Jadi walaupun kita nembaknya SMA 99 tapi dia tetap menggunakan radius begitu loh. Ini radiusnya misalnya contoh 4 km begitu. Kalau misal teman-teman lagi buka apa sih biasanya? Jualan tuh di pinggir jalan atau mungkin di alun-alun, bazar, sorry ya. Saya lupa ya. Kalau teman-teman lagi buka bazar hari ini, ya kamu bisa ngiklan. Halo teman-teman, kita lagi ada bazar di Jakarta Global University, gitu kan? Buat reelsnya. Untuk ngiklan untuk besok, berarti ngiklannya ya sehari sebelumnya gitu kan. Teman-teman jangan lupa besok kita ada bazar di Jakarta Global University, bla 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 gitu kan. Kamu pakai reels itu kamu ngiklan. Nanti ya itu kan memberikan awareness, nah memberikan awareness kepada masyarakat sekitar. Karena nembaknya ya karena kalau kamu bazarnya di Jakarta Global University berarti nembaknya di situ, gitu ya. Nah, jadi tapi apa Pak maksudnya Pak segmentasi firmografis? Jadi gini contohnya. Firmografis ini kadang gini. Pernah nggak teman-teman melihat ya sebuah lokasi yang lokasi tersebut isinya jualannya sama semua? Pernah lihat? Nah, itu bisa jadi. Tapi Pak, kalau segmentasi firmografis berarti bukan ke orangnya dong. Ya bisa ke orang, bisa ke bisnis. Karena melakukan sebuah bisnis, targetnya bukan cuma orang loh. Ingat ya, model bisnis yang mungkin teman-teman pelajarin sebelum-sebelumnya di mata kuliah lain ada yang namanya B2C. Nah, pernah dengar kan? B2B. Nah, kamu kan sebagai bisnis kan? Kamu menjual kepada orang itu kan kepada end user, itu disebut sebagai customer. Kalau kamu menjual kepada bisnis lain, ya berarti B2B bisnis gitu kan. Sama, kalau misalnya segmentasi firmografis itu memang ini jarang didengar karena biasanya memang mereka itu lebih ke arah ke bisnisnya gitu loh. Karena kan orang biasanya kan kalau buat sebuah bisnis dalam mata kuliahnya begitu atau mungkin dalam prakteknya biasanya kan target marketnya adalah orang kan. Nah, makanya kadang firmografis ini kadang nggak dipakai begitu. Jadi cuma dipakai 1, 2, 4, 5. 3-nya nggak dipakai. Gitu. Yang keempat, segmentasi perilaku ini kebiasaan. Ya. Nanti apa perbedaannya Pak sama psikografis? Kalau psikografis dia lebih ke interest, ketertarikan.
Ya, ini kadang agak-agak keliru. Ya, agak-agak keliru. Misal contoh gini. Segmentasi psikografis itu adalah interest. Interest itu adalah hobi sebenarnya. Oke, minat. Hobi saya adalah bermain Mobile Legends. Misal contoh ya, saya hobinya bermain games, gitu kan. Tapi setiap hari ya, saya juga bermain bulu tangkis. Nah, pertanyaannya sekarang, bulu tangkis apakah hobi saya? Saya bermain bulu tangkis setiap minggu. Nah, itulah perbedaannya. Jadi kadang gini, saya hobinya bulu tangkis, tapi ada yang dia hobinya bulu tangkis, tapi dia tidak pernah main bulu tangkis selama 1 bulan. Karena jadwalnya nggak ada. Tapi dia hobi. Kalau diajak main bulu tangkis, dia ayo, begitu kan? Tapi dia nggak punya kebiasaan. Nah, kebiasaan rutin namanya. Itu perilaku sebenarnya, salah satunya. Ya, makanya kita suka, ya. Kita suka sama sesuatu itu disebutnya psikografis, ya, psikologi kita. Oke, sampai sini paham ya? Nah, itu salah satunya ya, salah satu perbedaan yang membedakan antara psikografis dan perilaku. Yang selanjutnya kalau perilaku ini bisa dijadi misal contoh kayak impulsive buying. Tahu nggak impulsive buying? Nah, ada kan orang-orang yang seperti itu kan? Ya, dia punya perilaku untuk impulsif tuh, buying. Mereka punya duit, ketika mendapatkan produk-produk yang masuk dalam range mereka harganya, mereka beli. Tapi pas dibeli ternyata nggak terlalu bermanfaat bagi mereka, itu impulsif buying. Itu bisa juga ya. Atau mungkin sangat hijau sekali melihat yang namanya diskon. Itu ya, padahal mungkin nggak butuh banget barangnya kan? Itu perilaku. Itu bukan psikografis ya. Itu perilaku itu. Ya gitu ya. Itu habit. Oke, yang diulang-ulang. Padahal sebenarnya itu bukan hobi gitu ya. Cukup sampai sini ya materi kita terkait dengan target market gitu ya. Nanti di minggu depan ya ingat, mata kuliah kita ini adalah mata kuliah project based learning. Artinya teman-teman nanti memang UTS-nya dan UAS-nya itu bukan tertulis, tapi kita akan membuat sebuah project. Maka dari itu ya, untuk tugasnya nanti silakan teman-teman buat di dalam sebuah Microsoft Word begitu ya. Lalu nanti di print juga boleh ya. Kalian coba tentukan nama brand kalian terlebih dahulu, lalu produk yang ingin kalian jual. Oke, deskripsi produknya teman-teman seperti apa. Untuk deadline pengumpulan tugas ya minggu depan. Minggu depan harus semuanya sudah selesai, ya karena kita akan langsung bahas ke materi selanjutnya, seperti itu. Ada lagi pertanyaan, silakan. Rasya, silakan. Baik, terima kasih teman-teman atas kehadirannya pada hari ini. Semoga materi kita bermanfaat, gitu ya. Dan jangan lupa untuk dicatat, kalau misalnya ada yang kelewat-lewat mencatat, silakan melihat catatan teman-temannya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya pada sesi ketiga mata kuliah digital marketing yang berfokus pada topik memahami target market. Dalam sesi tersebut, mahasiswa diajak untuk menganalisis pasar sesuai dengan kebutuhan brand dan juga produk serta perilaku konsumen melalui paparan materi, tanya jawab, dan juga diskusi. Pada pertemuan selanjutnya, mahasiswa diminta menyiapkan tugas proyek dan presentasi. Mereka belajar mengasah keterampilan berpikir strategis, sekaligus praktis dalam pemasaran digital melalui evaluasi platform digital yang paling relevan untuk mendukung strategi pemasaran. Saya berharap cuplikan pembelajaran tersebut dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai pendekatan yang saya terapkan dalam kelas, yang tidak hanya berorientasi pada pemahaman teori, tetapi juga pada pengembangan kompetensi praktis dan kesiapan mahasiswa menghadapi tantangan industri digital. Terima kasih saya sampaikan kepada Kemendikti-Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, LL Dikti 4 Wilayah Jawa Barat dan Banten, serta seluruh tim sertifikasi dosen Smart 2025 atas kesempatan dan dukungannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Global Jakarta, kolega dosen, serta semua mahasiswa yang telah berkontribusi dalam proses pembelajaran ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.